Hari-hari ini, saya banyak melihat-lihat melalui video YouTube tayangan-tayangan dari berbagai belahan bumi tentang perayaan selama masa Pekan Suci. Saya amat terkesan ketika menjumpai video yang melukiskan bagaimana umat Kristiani Katolik di Irak merayakan misalnya Minggu Palma. Mereka merayakan itu dengan sebuah prosesi di luar gereja, di jalanan, dalam suasana penuh kegembiraan. Benar bahwa perayaan semacam itu merupakan bagian dari tradisi yang sudah ditempuh dari waktu ke waktu. Tetapi dari apa yang dikatakan oleh beberapa pihak dalam video di YouTube itu, terdengar bagaimana mereka melakukan itu dengan lebih berani dan bersemangat sebagai dampak dari kunjungan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus belum lama ini memang mengadakan kunjungan apostolis ke Irak dari tanggal 5 sampai dengan 8 Maret 2021. Kunjungan itu sendiri merupakan tanggapan atas undangan yang pernah disampaikan oleh Presiden Irak Barham Saleh pada bulan Juli 2019 lalu, dengan keyakinan bahwa kunjungan Paus akan dapat menjadi pelipur lara bagi negara Irak setelah bertahun-tahun dalam pergulatan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Irak di kota-kota Baghdad, Najaf, Ur, Erbil, Mosul, dan Karakos jelas menjadi perjalanan yang monumental sebagai emblematic trip. Kunjungan tersebut memiliki makna penting karena sejumlah alasan. Kesatu, ini merupakan kunjungan internasional pertama keluar wilayah Italia setelah pandemi COVID-19. Layak diingat bahwa COVID sendiri masih merajalela di Irak. Catatan menunjukkan bahwa setiap hari ada kurang lebih 5.000-an orang yang terpapar. Bahkan nunsio untuk Irak harus absen dalam kunjungan Paus karena beliau terpapar COVID akibat kerja keras keliling Irak guna mempersiapkan momen penting itu. Irak pun menutup semua penerbangan dari luar negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 lalu. Di tengah keprihatinan akan pandemi, kunjungan Paus itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi Paus sudah berusia 84 tahun. Kedua, ISIS memang sudah kalah sejak tahun 2017 lalu. Tetapi jelas suasana tak aman masih menguasai wilayah Irak. Kunjungan Paus diselimuti kekhawatiran dalam hal keamanan. Tidaklah mengejutkan kalau ada sekitar 10.000-an orang yang dikerahkan secara khusus demi keselamatan Paus dan kunjungannya. Paus sendiri menganggap bahwa di tengah gejolak keamanan, kunjungannya tersebut terikat dengan tanggung jawab dan tugasnya sebagai bagian dari duty bound. Ketiga, dalam kunjungan tersebut Paus mau menyapa umat Kristiani di Irak yang telah lama mengalami masa-masa sulit. Sebagian besar dari umat Kristiani di Irak adalah penganut Katolik dari ritus Khaldea. Jumlah mereka sebelumnya mencapai 1,5 juta, tetapi setelah situasi pelik, salah satunya akibat perang, jumlah itu turun drastis dan diperkirakan kini tinggal sekitar 200 sampai 250 ribu umat. Di hadapan sebagian umat Kristiani Katolik dalam kesempatan perayaan Ekaristi, Paus memberi peneguhan sekaligus ajakan untuk tak kenal lelah ikut berpartisipasi sebagai warga negara penuh dalam segala upaya demi kebaikan umum.
Salah satu misi yang menjadi pegangan Paus Fransiskus itu sendiri adalah terciptanya kedamaian dan kebebasan beragama, khususnya bagi kaum minoritas. Keempat, lewat kunjungan tersebut, Paus juga mau memperkuat dialog antar umat beriman. Beliau pernah mengadakan perjumpaan secara resmi dengan pemimpin Muslim Sunni, Imam Agung Masjid Al-Azhar, Syekh Ahmed Al-Thayyib. Jumlah kaum Sunni mencapai katakanlah 90% dari keseluruhan umat Muslim di dunia. Dalam kunjungan di Irak, Paus Fransiskus pun ingin mengulurkan tangan persahabatan terhadap kurang lebih 10% umat Muslim lainnya, yaitu kaum Syiah. Mayoritas umat Muslim di Irak sendiri adalah kaum Syiah. Dalam hal ini, Paus menjumpai di kota Najaf Ayatullah Agung Ali Al-Sistani, salah seorang tokoh Syiah berpengaruh yang telah berusia 90 tahun. Pada kesempatan itu, Ayatullah menyampaikan kata-kata yang penuh makna. Kepemimpinan religius dan spiritual harus memainkan peran penting guna menghentikan tragedi dan mendesak pihak-pihak, terutama kekuatan besar, untuk membuat kebijaksanaan dan akal sehat serta menghapus bahasa perang. Di samping itu, setelah dari kota Najaf, Paus Fransiskus mengadakan pertemuan bersama para pemimpin umat Muslim, Kristiani, dan Yazidi di Ur, tempat kelahiran Bapa Abraham atau Ibrahim. Paus menyerukan, dari tempat ini, tempat lahirnya iman, dari tanah Bapa kita Abraham, marilah kita menegaskan bahwa Tuhan Allah itu penyayang dan bahwa penistaan terbesar kepadanya adalah ketika kita mencemarkan namanya dengan membenci saudara-saudari kita. Dengan ini Paus Fransiskus melanjutkan upaya-upaya dialog yang telah ditempuh oleh para paus pendahulu. Semenjak memangku jabatan sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus sendiri telah mengunjungi Israel, Yordania, Palestina, Turki, Mesir, Myanmar, Bangladesh, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Irak. Bagi kita umat Katolik di Indonesia, kunjungan Paus di Irak pada umumnya, di tengah umat Kristiani Katolik Irak pada khususnya, jelas memiliki makna tersendiri. Dengan ini kita disadarkan bahwa dalam kepemimpinan Paus bersama umat Katolik di seluruh dunia, termasuk mereka yang ada di Irak, kita tak perlu merasa berjalan sendirian. Perjuangan kaum Kristiani Katolik di Irak tentunya juga menambah daya tahan tersendiri bagi kita. Pengalaman mereka tak kalah menantang, mungkin lebih berat, dan itu dapat meneguhkan kita dalam upaya kita untuk menyemai harapan akan kedamaian dan kesejahteraan bersama di Indonesia. Paus pun berdoa bagi kita, bangsa Indonesia, setelah mengetahui adanya bom yang meledak di depan gereja katedral di Makassar pada hari Minggu Palma tanggal 28 Maret 2021 lalu. Memang akan selalu ada pihak-pihak yang mau mengganggu terciptanya kedamaian, mempersoalkan keberbedaan, dan menciderai persaudaraan, entah lewat provokasi, ujaran kebencian, atau tindakan-tindakan destruktif. Tetapi kita juga percaya akan adanya banyak pemimpin yang berwawasan terbuka luas, pihak-pihak yang berkehendak baik, yang siap bergandengan tangan dalam membangun kerjasama demi terwujudnya kehidupan damai yang diwarnai dengan semangat persaudaraan dan penghargaan satu sama lain. Kita ikut berpartisipasi di ruang publik
lewat peran dan tanggung jawab seharian kita masing-masing. Kita diingatkan kembali pada salah satu poin penting dalam Evangelii Gaudium, bahwa ekstremisme menjadi ancaman bagi semua umat beriman. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri secara aktif guna menanggapi tantangan tersebut. Kita diingatkan pula pada dokumen on Human Fraternity dan Fratelli Tutti yang menegaskan bahwa perjumpaan dan persaudaraan tetap perlu untuk terus digalakkan dalam semangat keterbukaan dan saling memahami. Itu pula lah yang merupakan roh pembaruan Konsili Vatikan II. Upaya-upaya perjumpaan dalam semangat persaudaraan menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang kita dalam mewujudkan masyarakat cinta damai sesuai pesan Kristus, Sang Raja Damai.